Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, bapak-bapak jamaah sekalian, insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Malam ini kita melanjutkan membaca kitab fikih Al-Asmaul Husna. Kita masih di muqaddimah, tapi muqaddimah yang ke-6. Muqaddimah nomor 6. Karena muqaddimahnya ini ada 17 poin pembahasan. Kita baru nomor 6. Sebelumnya kita sudah baca yang nomor 5. Ini berkaitan dengan iqtida, ya, pengaruh nama Allah, pengaruh nama-nama Allah terhadap makhluk dan penciptaan. Boleh? Malam ini kita akan membaca iqtida asma'illah li asariha minal ubudiyah. Jadi konsekuensi atau pengaruh dari nama-nama Allah terhadap ubudiyah, terhadap ibadah. Jadi supaya kita tidak beranggapan bahwasanya nama Allah itu hanya nama gitu ya. Nama Allah ini ternyata ada pengaruhnya terhadap bagaimana kita harus mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Di paragraf pertama diterangkan oleh Syekh di sini, sesungguhnya nama-nama Allah yang husna, yang terbaik, begitu juga sifat-sifatnya yang maha tinggi, itu punya konsekuensi terhadap ibadah, punya konsekuensi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini ya sebelumnya sudah kita bahas ya terkait alam makhluk dan ciptaan-ciptaan Allah, sudah kita bahas ada konsekuensinya ya, bahwasanya nama-nama Allah itu ya dan sifat-sifat Allah punya pengaruh terhadap bagaimana Allah mencipta dan bagaimana pengaruhnya terhadap sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan ya, seperti Allah sebagai sang pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang mengatur segala urusan. Ini dampaknya semuanya terjadi kepada makhluk ya. Nah, pada pembahasan ini pengaruhnya kepada ubudiyah ibadah, yang dimaksud ibadah seperti kal khudu wadzul, seperti sikap tunduk. Nah, ibadah itu ada sifat tunduk, bukan lawan dari menyombongkan diri, istikbar. Ada sikap tunduk, merendah, menghinakan diri. Jadi orang yang beribadah itu tidak akan sampai pada derajat ubudiyah kalau dia tidak punya sikap khudu, menghinakan diri kepada Allah SWT. Mau siapapun dia, tinggi jabatannya atau banyaknya harta, harus ada sifat khudu, tunduk, merendah kepada Allah SWT. Begitu juga azul, menghinakan diri. Jadi menghinakan diri ini bukan suatu istilah biasa, tapi di sini yang diinginkan menghinakan diri ini ya, kita merasa tidak ada apa-apanya di depan Allah SWT. Ya, apa yang kita punya, materi ya,
kedudukan atau apapun juga, ya, kekuasaan, itu tidak ada artinya di hadapan Allah SWT. Kita merendah kepada Allah SWT karena dia mau ditanding-tandingkan dengan Allah. Allah ini pemilik langit dan bumi beserta segala isinya. Kita ini punya paling berapa petak kaplingan, berapa petak tanah, berapa bangunan ruko, rumah, kendaraan, hanya sebatas itu, ya. Bagaimana kita mau menyombongkan diri kepada Allah SWT? Dulunya kita tidak ada, diciptakan pun dari air yang hina. Begitu juga sifat khusyuk, ini juga ibadah. Khusyuk, ya, kepada Allah, sikap tenang, khusyuk, fokus kepada Allah SWT. Kemudian wal inabah, kembali kepada Allah. Kembali, sifat kembali ini juga merupakan ibadah hati. Hati ini ingin kembali kepada Allah, menuju Allah. Bukan berpaling, lawannya berpaling. Tidak mau diarahkan, diingatkan tentang Allah itu tidak mau. Ayo kita sholat, diajak kembali kepada Allah. Ini hati berpaling, menolak, berontak. Nah, ini melawan hati kita berarti. Tidak ada inabah berarti. Nah, inabah itu kita selalu berusaha untuk kembali kepada Allah, mencari jalan kembali kepada Allah. Sebagaimana orang yang nyasar tadi ketinggalan, ini masuk di area parkiran banyak tiang-tiangnya umpama. Nah, kemana tadi mobil aku ya? Kita berusaha mencari jalan, cari satu persatu. Nah, ini kembali kepada Allah, jauh lebih dari itu. Hati kita mungkin tersasar dengan gemerlapnya dunia. Hati kita mungkin tersesat, ya, dari dunia ini. Tapi hati kita harus muncul sifat ingin kembali kepada Allah. Setelah sekian lama mungkin kita lalai dari Allah SWT, lalai mempelajarinya, lalai tadabbur, lalai memohon ampun, lalai mengagungkan Allah. Mungkin kita tidak lalai dari sholat, tapi lalai dari mengagungkan Allah. Mungkin kita tidak lalai dari puasa, tiap tahun puasa terus, tapi barangkali kita lalai dari merendahkan diri kepada Allah. Mungkin kita lalai dari tadi yang dikatakan seperti khudu' tadi, tunduk, mengerjakannya dengan ketundukan, bahkan menyombongkan diri. Nah ini, ya. Kemudian khasyah, sifat takut. Warrahbah, sifat berharap, ya, berharap. Ini juga ibadah. Ibadahnya ibadah hati, ya. Apa ada orang yang tidak berharap kepada Allah? Ada. Urusan dia serahkan kepada manusia. Ketika manusia ini berpaling dari dia, sudah mulai memusuhi dia, seolah-olah dunia dia sudah hancur. Nah, dia tidak menemukan jalannya. Kalau dia menggantungkan nasibnya kepada si A sebagai pejabat tinggi misalnya, ketika si A ini pensiun, meninggal, nah hilang pegangan, tidak punya harapan, ya. Rohbah, berharap, atau berharap upah, berharap pemberian orang. Maka ibadah berharap ini, rohbah ini harus kita tujukan berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan dunia ini sedikit sekali. Bayangkan, dunia dan seisinya ini kalau diadu dengan 2 rakaat salat qobliyah subuh, tidak ada artinya apa-apa. Ya. Kata Nabi, rakaatul fajri, ya, 2 rakaat salat fajar itu, yakni qobliyahnya, khairum minad dunya wa ma fihi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya penuhi ruko, penuhi kendaraan yang paling mewah sekalipun, penuh, tidak setara dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Apalagi fardu subuhnya, yang salat fardunya lebih besar lagi pahalanya. Maka itu upah manusia, pujian manusia, balasan dari manusia itu tidak punya arti apa-apa, Pak. Tidak ada arti apa-apa. Yang kita cari ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau hati kita berharap kepada Allah terus, kita mudah sekali menolong orang, bantu orang tuh mudah, tidak berikinan. Kenapa? Kita pasti dapat balasan dari Allah. Ini yang kita cari. Ya. Kalau ada suatu hal yang harus kita korbankan di dunia ini, ya, untuk meraih pahala Allah, maka itu akan kita lakukan. Dibandingkan kita ingin menebus dosa-dosa kita di hari kiamat, maka tidak diterima lagi segala tebusan di hari kiamat nanti. Ya, maka itu di dunia ini kita tebus diri kita itu dengan berbagai macam kebaikan, ketaatan kepada Allah, rahmah, berharap kepada Allah. Kemudian mahabbah, cinta, mencintai Allah SWT, atau mencintai sesuatu karena Allah SWT. Kita cintai istri kita, anak kita, harta kita boleh kita cintai, namun bukan cinta lil mahab, karena zatnya, jangan. Tapi cinta itu karena Allah SWT. Allah amanahkan istri untuk kita urus, kita nafkahi, ya, kita bahagiakan. Anak-anak juga seperti itu, untuk kita didik. Cintai karena Allah dengan cara seperti itu, maka kita akan mencintainya dengan penuh tanggung jawab. Ya. Ada orang yang cinta tidak kepada Allah, tidak karena Allah SWT. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka di antara manusia ada yang mengambil sekutu bagi Allah, menjadikan sekutu bagi Allah yang dia cintai seperti dia cinta kepada Allah. Ada yang mencintai artis, kagum dengan artis, sehingga yang dia hafal, yang dia ini kehidupannya dia follow, aktivitas artisnya diikuti terus, atau apapun juga, tokoh, semua aktivitasnya diikutin terus. Wah, kalau pagi dia sarapannya di sini, siang apa lagi kegiatannya, dia menghadiri acara ini, dia mengeluarkan album ini, dia melakukan kegiatan ini, dia show di sini, segala macam diikuti. Yang seharusnya itu dia lakukan kepada Allah dan orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk kita ikuti, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya. Harusnya itu yang kita follow, yang harus kita ikuti. Nabi itu kalau pagi seperti apa, bangun tidurnya seperti apa yang Nabi lakukan bangun tidur. Ini harusnya kita follow. Setelah bangun tidur, apa yang Nabi lakukan, ya, bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi setelah sholat, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi baca dalam zikirnya, apa yang Nabi baca dalam sholatnya, kita tidak mau tahu. Tapi giliran artis kita mau tahu, atau tokoh tadi baju kesukaannya, makanan kesukaannya. Oh, makanan ini si Anu tuh makannya di sini, warungnya warung ini, toko ini, nak kesano pulo, nak di follow nian, diikuti pula. Belanjanya dia tuh di tempat ini. Ada lagi orang bangga, oi, warung ini bukan sembarang warung. Ya, beliau itu makannya di sini kalau sarapan. Ya. Nah, harusnya kita bagaimana memfollow, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahabbah, karena kecintaan. Kecintaan itu melahirkan, sebagaimana sudah kita bahas di kitab Ubudiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kecintaan itu melahirkan sifat ittiba, mengikuti. Ya, kita senang dengan si fulan, pakaiannya kan kita ikuti, dandanannya kan kita ikuti, tempat-tempat yang dikunjunginya nak kita peloi pulo, karena si fulan tadi. Tapi itu seharusnya kita lakukan karena Allah, cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Seperti itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, aku tahu, aku paham, engkau ini adalah hanya sebuah batu, ya, maka aku mencium batu Hajar Aswad ini tidak lain karena aku melihat Nabi SAW menciumnya. Lihat para sahabat Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW sedang sholat memakai sandal, tiba-tiba di tengah sholatnya Nabi melepas sandalnya. Para sahabat, apa yang dilakukan oleh para sahabat ini di belakang beliau?
turut semua melepaskan sandalnya tanpa tahu apa alasan Nabi dalam sholat itu melepas sandalnya. Lepas semua sandalnya. Selesai sholat Nabi tanya, kenapa kalian lepas sandal? Karena kami melihat engkau melepas sandal ya Rasulullah. Bayangkan ittiba'nya, bagaimana mereka memfollow Nabi SAW. Ya, hanya karena melihat Nabi melakukannya, maka mereka pun melakukannya. Melihat Nabi meninggalkannya, mereka pun meninggalkannya. Maka itu sunnah itu ada dua. Ada sunnah yang sifatnya fa'al, ya, perbuatan yang harus dilakukan. Ada sifat sunnah itu tarok, yang kita tinggalkan. Sunnah yang ditinggalkan atau perbuatan yang harus ditinggalkan, misalnya seperti tadi, ya, Nabi meninggalkannya, tidak menggunakannya. Begitu juga ketika safar, Nabi meninggalkan sholat sunat rawatib misalnya. Maka sunnahnya kita juga memfollow Nabi meninggalkan sholat sunat rawatib ketika kita safar. Bukan karena malas, tapi karena Nabi meninggalkannya. Nah, itu bagian dari bagaimana kita mahabbah kepada Allah dan mahabbah cinta karena Allah. Kemudian wa tawakkul, tawakal, bergantung, berserah diri kepada Allah SWT. Ya. Wa ghairi zalika min anwa'il ibadat az-zahirah wal batinah. Begitu juga berbagai macam rangkaian ibadah-ibadah lainnya. Karena ini disebutkan contoh tadi ibadah hati, dan ibadah hati ini adalah yang paling besar. Pahalanya besar karena dia membentuk hati. Hati ini raja. Ya. Dia raja. Hati ini adalah raja. Anggota tubuh kita ini diperintah oleh hati. Kata Nabi, ya, di dalam tubuh setiap kita ini ada mudghah. Ya. Apabila baik, iza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Jika baik dia, baik seluruh tubuh kita ini dibikinnya. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itulah dia hati. Orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu, sibuk dengan amal zahir, memperbanyak apalagi wirid yang harus anda baca, apalagi sholat yang harus anda lakukan, apalagi amalan yang harus anda lakukan di bulan ini, tanggal ini, hari ini, dan segala macam, di malam ini, jam sekian atau waktu-waktu sekian. Tapi orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki basirah, yang mereka sibukkan adalah memperbaiki hati, mengoreksi hati. Karena ketika hati ini rusak, amalan yang besar habis tak bersisa gara-gara dikotori hati yang rusak. Ya, dikotori hati yang rusak. Sudah capek-capek beramal, ya, bersedekah dengan sekian banyak sapi umpama kurban, tapi nak dipamer kenian ketika membagikan daging, kasih logo caleg nomor sekian. Nah, misalnya tidak bernilai sedekah kurban yang seperti ini, ya, tidak bernilai. Begitu juga berangkat haji, umroh, begitu pulang haji harus punya cerita, ngomong dengan lingkungan keluarga. Apa udah kejadian apa kamu di sana? Woy. Nah, ini akhirnya ngarang, tahan ngarang cerita. Aku nak ke cium Hajar Aswad tuh singkir ke wong, tapi ada yang nuntun aku, pacak nerobos. Pasang ngarang cerita ini, Pak. Demi eksistensi perjalanan spiritualnya ini tadi. Tahan ngarang. Macam-macam. Ya. Untuk apa dia menunaikan ibadah haji kalau hanya untuk pamer-pameran, kemudian tahan berbohong pula. Nah, ini amalan yang begitu banyak rusak begitu saja. Tapi ada amal walaupun kecil, ringan, tidak ditoleh wong, tapi dia menjadi sebab masuk surga. Apa contohnya? Ketika Nabi menceritakan pada masa dahulu umat sebelum kita ada wanita pelacur yang memberi minum anjing. Nak dipamer ke tak Pak amalan itu Pak? Ngasih minum anjing tadi. Wong zaman dulu dak kate HP, dak pacak nak selfie ngasih minum anjing nih.
Dipamer tidak cerita, tapi cerita itu wahyu Nabi SAW dapatkan dari Allah SWT, karena Nabi tidak mengalami kejadian itu. Artinya menunjukkan kekuatan ikhlasnya wanita ini memberi minum anjing tadi. Dia masuk surga bukan karena dia musyrik, dia orang yang bertauhid tapi dia berdosa. Kalau dia tidak bertauhid sudah jelas masuk neraka, tidak berguna amalan ya. Dia itu sudah dalam kondisi bertauhid tentunya. Nah, amalannya memberi minum anjing dengan sepatunya itu. Dia masuk ke dalam sumur, dia ambil, karena tidak ada tali dan tidak segala macam, dia harus masuk ke sumur mengambil minum dengan sepatunya, sepatu bootnya. Ya. Anjing itu melihat di bibir sumur jauh ke dalam, tidak bisa mengambil air. Nah, dia beri minum. Nah, ini contoh amalan kecil bagaimana bisa menyelamatkan kita. Jadi kekuatan amal hati itu luar biasa, jangan pernah kita remehkan. Maka itu Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang membersihkan hatinya. Koreksi hati kita. Jadi pengaruh ini, ya, bagaimana kita memperhatikan nama-nama dan sifat Allah sehingga melahirkan amalan-amalan yang luar biasa. Tadi seperti amalan-amalan zahir maupun amalan batin, dan amalan batin menempati posisi yang sangat tinggi sekali. Fa inna kulla ismin min asma'illah, ya, wa kullu sifatin min sifatillah min sifatihi lahu ubudiyah khassah. Karena semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu punya ibadah yang khusus, menggerakkan kita untuk melakukan ibadah secara khusus. Ya. Min muqtadayatiha wa min mujabatil ilmi biha wa tahaqquq bi ma'rifatiha. Ya, dikarenakan ada konsekuensi dari pengetahuan kita atas nama tadi. Kalau kita tidak tahu, tidak pacak juga. Nak tahu dulu, Pak, maksud nama Allah itu. Nak tahu dulu maksudnya. Butuh ilmu dulu. Maka itu Allah selalu mengatakan, sebelumnya sudah kita baca, wa'lamu annallaha azizun hakim. Wa'lamu, ketahuilah, pahamilah, kata Allah. Banyak sekali ayat wa'lamu, wa'lamu, wa'lamu. Ketahuilah. Artinya kita disuruh belajar memahaminya. Nah, setelah kita mengetahui, baru bisa kita menggerakkan hati kita ini. Karena hati kita ini fitrah, ya, akan kembali kepada Allah. Ya. Wa hadza muttaridun fi jami' anwa'il ubudiyah allati 'alal qalbi wal jawarih. Ya, ini berlaku, ya, pada seluruh jenis ibadah, baik hati maupun anggota badan. Ya. Nah, penjelasannya kata beliau bahwasanya apabila seorang hamba iza alima yatafarrada Rabbu ta'ala bid-darri wan naf'i wal ata' wal man'i wal khalqi wal rizqi wal ahya wal imatah, fa inna zalika yusmiru lahu ubudiyah at-tawakkul 'ala Allah batinan wa lawazim tawakkul wa samaratuhu zahiran. Contoh ini sebagai contoh. Kalau seorang hamba itu mengetahui bahwasanya Allah itulah satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, Pak. Walaupun kita melihat ada orang yang bisa memberi mudarat dalam penglihatan kita, ada orang bisa nangkap wong lain, bisa nembak wong lain, bisa membunuh wong lain, menimpakan mudarat. Ada orang bisa nyiksa wong lain, ya, membuli orang lain sampai orang itu tergila lagi ada. Ya. Apapun kita melihat ada orang yang bisa membantu orang lain, memberi manfaat kepada orang lain, bisa memberikan bantuan, menyalurkan bantuan, bisa menyetop, jangan dikasih, stop, bisa melarang juga. Dalam penglihatan kita seperti itu, tapi kita menyadari bahwa itu semua di bawah kehendak Allah SWT. Allah lah satu-satunya yang memberi, yang menolak, memberi manfaat, dan yang menimpakan mudarat.
Kalau Allah menghendaki suatu manfaat, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah menghilangkan suatu mudarat, tidak ada pula orang yang bisa mencegahnya. Kalau ada orang-orang berkumpul semua manusia, manusianya dan jinnya bersatu padu ingin mencelakai seseorang, kalau Allah tidak menghendakinya, tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Begitu pula apabila manusia dan jin ini seluruhnya bersatu padu ingin membinasakan satu orang, tidak akan terjadi. Semua orang, semua ahli berkumpul ingin menyelamatkan seseorang, kasih oksigen, kasih ini, kasih ini. Kalau Allah tidak menghendakinya, tidak akan terjadi. Kalau kita meyakini, memahami yang seperti ini, apa yang akan terjadi? Menggerakkan hati kita, kita akan tawakal kepada Allah SWT. Kata para ulama, kita akan jalan di muka bumi ini bagaikan singa. Singa tidak takut sama tikus, sama ulo, sama kambing, sama hewan-hewan apapun. Singa tidak takut, Pak. Makanya raja rimba aja, raja hutan. Kita akan berjalan bagaikan singa dimanapun. Tidak ada yang kita takuti, tidak ada yang mencemaskan kita. Ya. Sanggup tidak kita melakukan ini? Nah, ini butuh ilmu. Ya. Semudarat apapun yang menimpa kita, kesempitan hidup, hutang yang banyak, atau apapun, ya, maka tidak ada artinya apa-apa. Kita berusaha dengan penuh keberanian, dengan penuh, ya, bergantung, bertawakal kepada Allah SWT, ya, dari hati seperti itu. Kemudian tawakal juga melahirkan dia upaya dia secara zahir, dia akan berusaha karena Allah perintahkan dia berusaha. Nah, itu contohnya. Ini sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 58. Allah SWT mengatakan, wa tawakkal 'alal haqqil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kalian kepada Allah yang maha hidup, yang dia tidak pernah mati. Bergantunglah kepada Allah yang maha hidup. Allah maha hidup, menjamin urusan hambanya, mengurusi hambanya, tidak pernah mati. Manusia, makhluklah yang mati, Allah mengurusi mereka. Lalu sucikan Allah dan pujilah Allah dan memujinya, dan cukuplah Allah maha mengetahui semua dosa-dosa hambanya, ya. Maka perintah bertawakal kepada Allah. Begitu juga di surat yang lain, Asy-Syu'ara, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kalian kepada zat yang maha perkasa. Masa kalian ragu-ragu dengan Allah untuk tawakal? Masih tidak percaya sama Allah, padahal dia Al-Aziz, Allah maha perkasa, tidak ada yang melemahkan kekuasaan Allah. Dia Ar-Rahim, pemilik rahmat, dia merahmati siapa saja. Hewan pun Allah rahmati. Masa kita yang sudah bertauhid, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, salat kepada Allah, mempersaksikan la ilaha illallah, Allah tidak beri kita rezeki? Hewan saja semua Allah beri rezeki, makhluk semua Allah beri rezeki, ya. Begitu juga di surat Al-Muzammil, Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Allah, Tuhannya timur dan barat. Dunia yang membentang dari timur ke barat ini milik Allah. Allah lah Tuhannya yang mengurusinya. Yang negronya, yang kulit putihnya, yang orang Indonesianya, yang orang lainnya, ya, semuanya Allah mengurusinya, ya. Termasuk flora faunanya yang di dalam samudra itu Allah semua mengurusinya. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia, maka jadikanlah Allah sebagai wakil, berserah dirilah kepada Allah, ya. Juga di surah An-Nisa, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung, penolong, ya.
Nah, ayat-ayat semisal ini kalau kita ketemu di Al-Quran ketika baca, ya, harus frekuensinya harus cak ini, Pak. Baru ini menggerakkan hati. Kalau frekuensinya udah cak ini, lewat wae baca. Ya. Ndak katik buah, ndak katik pengaruh. Maka tadi butuh ilmu. Membacanya butuh ilmu. Tadabbur itu butuh waktu. Artinya dibaca pelan, renungkan, tahu artinya. Kalau kita baca wae, ya, ndak punya ilmu, ndak punya waktu pula untuk merenungkannya, ya itulah yang kita lakukan selama ini, lewat-lewat wae. Ya. Wa iza alimal abdu, apabila seorang hamba tahu bi anallaha sami'un basir, Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sebesar biji zarrah pun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sebesar biji zarrah pun disembunyikan di balik meja, balik kayu, balik pintu, di dalam garasi, di bawah karpet, atau apapun, tanam dalam tanah sekalipun, dikubur ke dalam tanah. Nah, kita sembunyikan, tidak akan tersembunyi bagi Allah, baik di langit maupun di bumi, ditaruhnya. Wa nahu ya'lamu sirra wa akhfa, bahwasanya Allah mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa yang disembunyikan. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun, kita tahu dengan ilmu kita, Allah itu tidak bisa dikhianati. Allah mengetahui setiap mata-mata kita yang berkhianat, mencuri-curi lihat. Wa ma tukhfi sudur, dan begitu juga Allah mengetahui apa yang kita simpan rahasianya dalam dada kita. Wa nahu tabaraka wa ta'ala ahata bi kulli syai'in ilma, dan kita mengetahui tak katik lagi ya Allah yang bisa lolos dari pengetahuanmu, yang bisa luput dari pengetahuanmu ya Allah. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah menghitung segala sesuatu ini dengan tepat, presisi. Tidak ada salah, tidak ada keliru. Hitungan Allah atas dosa kita tidak salah, tidak ada meleset, tidak salah wong. Kalau kita menilai atau menghitung, kadang-kadang salah wong yang kita hitung. Ngirim WA, kalau salah kirim, tidak, terus dihapus. Allah tidak pernah salah dalam menghitung. Nah, faman alima bittila'illah alai wa ru'yatihi lahu wa ihatatihi bihi, barang siapa yang mengetahui seperti ini tadi, frekuensinya maksudnya, dengan irama atau pengetahuan seperti ini tadi, dia merenungi, ya, bagaimana Allah melihatnya, mengetahuinya, tidak ada tersembunyi bagi Allah. Seperti ini tadi, Allah meliputi segala satu pengetahuannya. Fa inna zalika yusmiru lahu hifzul lisan, yang ini akan membuahkan, menggerakkan dia menjaga lisan, ya, wal jawarih, begitu juga akan menjaga anggota tubuhnya dari berbuat dosa kepada Allah SWT. Dia akan jaga dirinya. Wa khataratil qalbi an kulli ma la yurdillah, begitu juga dia akan jaga hatinya dari segala macam yang Allah tidak ridhoi. Wa yaj'al ta'alluqat hazihil a'dad bima yuhibbuhullah wa yardahu, dia akan jaga seluruh tubuhnya, hatinya, ya, kepada apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi, ya. Karena dipaksa orang, karena ada orang yang mengancamnya, bukan, karena pengetahuannya, Pak. Ndak kati yang nyuruh, Pak, kita dewe. Kenapa? Ilmu ini tadi, ilmu ini tadi, pengetahuan kita tentang Allah. Nak kita sembunyikan di mana barang ini? Allah tahu. Misalnya narkoba, singit ke dalam tas, singit ke dalam sepatu, dalam kaos kaki. Bapak-bapak duit simpen dalam peci. Wong rumah mungkin tidak tahu, Allah tahu mungkin. Nah, seperti ini, maksudnya kita tidak bisa lari dari Allah SWT pengetahuan. Apapun perbuatan dosa kita, apa yang kita rahasiakan, tidak ada yang lolos dari Allah SWT. Maka kita akan hati-hati, Pak. Bukan masalah orang lain marah, bukan. Allah marah pun tidak dengan kita ini. Pak, buat akun anonim khusus untuk ngato-ngatoi wong. Ada akun asli untuk tampil jadi orang soleh.
buat akun anonim, sengaja pakai nama basing-basing. Ge akun ini untuk ngato-ngatai wong di komentar Facebook, Instagram atau apapun juga, medsos segala macam. Percuma nak kita anonim ke? Percuma baik. Ya. Pakai akun anonim buat video untuk mengadu domba orang. Ya, lihatlah kalau yang video-video di YouTube itu ya, yang gawenya ngadu domba orang, mencaci maki orang lain itu, anonim kalau itu. Ndak katik namanya. Sengaja menghilang. Termasuk penulis buku, nulis buku pakai nama anonim. Supaya wong lain ndak cak nyari dia. Uji dia cak itu. Orang ini tidak menyadari Allah SWT mengawasi dia. Jadi orang yang tidak mengetahui Allah seperti ini, dia merasa bebas berbuat, padahal dia dalam pengawasan Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 14, Alam ya'lam bi annallaha yara. Tak tahukah mereka kalau Allah itu melihat? Mereka tak tahu Allah ini sedang melihat mereka. Surah Al-Hujurat, wattaqullah innallaha sami'un alim. Takutlah kepada Allah. Allah itu mendengar, Allah tahu. Ya. Di surat Fussilat ayat 40, I'malu ma syi'tum. Nah, berbuatlah sesuka kalian. Innahu bima ta'maluna basir. Akan tapi Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Silakan berbuat sesuka kalian, tapi Allah akan menghisapnya, Allah mencatatnya, Allah mengetahuinya, Allah melihatnya, Allah akan memperhitungkannya, dan Allah akan membalasnya. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 135, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh. Dan ketahuilah, sungguhnya Allah dia maha mengetahui apa yang di dalam jiwa-jiwa kalian, apa di dalam diri kalian. Oleh karena itu fahzaruh, hati-hatilah kalian. Allah akan hadirkan itu semua di hari kiamat nanti. Maka fala raiba anna hadzal ilm yurisu fil abdi khasyatillah. Yurisu fil abdi khasyatallah wa muraqabatahu wal iqbala ala ta'atih wal bu'da an manahi. Maka pengetahuan yang dia pahami tadi tentang nama Allah dan sifat Allah ini akan membuat dia menjadi hamba Allah yang takut, penuh merasa muraqabah, merasa diawasi terus, dan selalu menyambut ketaatan kepada Allah. Ya. Dan juga membuat dia selalu berusaha menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah SWT. Karena ilmunya di dalam dirinya. Hanya dengan ilmu yang diamalkannya ini menjadikan dia terjaga. Ibnu Rajab menceritakan, suatu ketika ada seseorang pria menggoda seorang perempuan untuk berzina di satu tempat, ya, yang tersembunyi di gurun atau tempat yang luas, tapi tidak ada orang lain. Di suatu malam gelap gulita, di suatu malam yang gelap, hanya ada bintang-bintang. Lalu perempuan ini menolaknya, tidak mau diajak berzina. Maka faqala laha, si pria ini berkata kepada orang, mayarona ilal kawakib. Kenapa kau tidak mau? Tak kata orang lain. Yang ada di kita ini bintang baik cuman. Ya. Tidak ada orang lain, yang ada hanya bintang saja. Maka faqalat, maka perempuan ini menjawab, fa aina mukaukibuha. Lantas di mana sang pencipta bintangnya? Kalau kau katakan yang melihat kita bintang, maka sang pencipta bintangnya di mana? Yakni ainallah. Yakni dia maksudnya di manakah Allah yang menciptakannya? Ala yarona. Apakah Allah tidak melihat kita? Maka dengan pengetahuannya akan memalingkan dia, melindungi dia dari terjatuhnya pada kesalahan perbuatan dosa ini. Ini contoh. Contoh lainnya, apabila seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Ghaniyyun Karim, Maha Kaya, Maha Baik, Barrur Rahim, ya,
Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat, wasi'ul ihsan, maha luas kebaikannya. Wa nahu tabaraka wa ta'ala ma'aghinahu an ibadihi fahuwa muhsin. Lalu Allah beserta dengan kekayaannya tadi, yang Allah maha kaya tadi. Allah maha kaya tadi, Allah juga berbuat menebar kebaikan yang banyak kepada makhluknya. Padahal Allah maha kaya. Allah maha kaya dan Allah maha menebar kebaikannya. Ya. Dan Allah menginginkan, kita tahu Allah menginginkan kemudahan, Allah menginginkan kebaikan pada hambanya. Ya. Allah ingin menghilangkan mudarat dari kita. Diaturnya kita dengan larangan-larangan, dilarang makan babi, ya. Diperintahkan wanita untuk berhijab. Ini semua perintah Allah dalam rangka kebaikan dan dalam rangka menghindarkan kita dari berbagai macam kerusakan, keburukan. Allah maha kaya, Dia tebarkan kebaikan kepada kita semua. Tidak berkurang kekayaan Allah dengan memberikan rezeki kepada hambanya, ya. Dan Allah memberikan kebaikan, membagikan rezeki, menebarkan rahmatnya kepada kita, bukan ingin mendapatkan manfaat dari kita, bukan, ya. Bukan juga untuk supaya terhindar mudarat dari kita, bukan. Akan tapi Allah semata-mata ini merupakan rahmat dan kebaikan dari Allah SWT. Allah tidak menciptakan kita agar bertambah banyak kekuasaannya, bertambah banyak hartanya, perbendaharaannya, bukan. Akan tapi Allah ciptakan kita agar kita ini mengibadati Allah, menyembah Allah SWT. Dalam surat Az-Zariyat Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Aku tidak butuh rezeki dari mereka dan tidak pula butuh mereka menyiapkan makanan untuk aku, kata Allah. Akan tapi kata Allah, innallaha huwar razzaq, karena Allah lah yang memberi rezeki. Justru kalianlah yang Allah bagi makanan. Dzul quwwatil matin, Dia pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Di surah Al-Isra ayat 111, wa qulil hamdulillah allazi lam yattakhiz waladan falam yakul lahu syarik fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Ucapkanlah segala puji bagi Allah yang Dia tidak mengambil penolong, tidak butuh penolong dan tidak juga butuh sekutu dalam kerajaannya, ya. Maka bertakbirlah, besarkanlah Allah. Dan ayat-ayat semisal ini, maka apabila hamba memahami Allah yang maha kaya tadi, memberikan begitu banyak pemberian kepada makhluknya, menebar rahmat dan kebaikan kepada makhluknya, dengan pengetahuan seperti itu, dan Allah tidak butuh kembalian dari kita berupa manfaat, dan Allah tidak mencari sesuatu untuk menghindari mudarat dari kita, maka apa yang akan menggerakkan hati kita? Maka yang demikian ini asmara fihi quwwatar raja, akan melahirkan, membuahkan pada diri kita sifat berharap yang kuat sekali kepada Allah, ya. Dan sifat tamak dengan karunia yang ada pada Allah. Berharapnya itu, keinginan kita karunia itu kepada Allah, bukan yang ada di tangan manusia. Karena Allah yang maha kaya. Kita butuh berharapnya hanya kepada Allah. Dialah yang maha kaya. Manusia kita minta bantuan mungkin sekali dua kali dia bantu, pas yang ketiga kali mungkin dia mulai cerewet, marah. Tapi Allah, ya, Dia membantu kita, Dia menolong kita, memberikan apa yang kita minta. Maka itu kata Allah dalam surat Fatir ayat 15, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fuqara, kalianlah yang butuh kepada Allah. Walaupun dia raja, walaupun dia presiden, walaupun dia orang yang paling tinggi, paling kaya di muka bumi ini, mereka tetap butuh kepada Allah, ya.
Wallahu huwal ghaniyyul hamid, karena sungguhnya Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Maka sifat mengharap tadi akan membuahkan berbagai macam ubudiyah zahir, ibadah lanjutan yang zahir dan batin. Seperti dia akan banyak semakin rajin berusaha, itu zahirnya. Semakin giat dia bekerja, semakin disiplin dia bekerja, semakin profesional dia melayani orang, karena dia berharap balasannya dari Allah SWT. Ya. Begitu juga batinnya, akan semakin baik batinnya. Apa maksudnya? Ini buah lanjutannya. yakni dia terus menjaga, berharap dan berharap, tidak pernah putus harapan dari Allah SWT. Ini semua bihasabi ma'rifatil abdi wa alaihi wa ilmihi, sesuai dengan kadar pengetahuan hamba dan ilmunya terhadap hal tersebut. Ya. Nah, ini contoh-contoh lainnya juga disebutkan di sini, ya. Seperti bagaimana ketika orang hamba mengetahui tentang bagaimana murkanya Allah di ayat Al-Quran, tentang bagaimana Allah mengazab hambanya, maka ini akan membuahkan sifat takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah. Ya. Takutnya beda dengan kita manusia. Kalau takut kepada manusia karena kekejamannya, karena kebengisannya. Takut, Pak. Kalau ada orang bengis, tahu-tahu main tembak, tahu-tahu main pentung, main gebuk, tahu-tahu disiksa, takut kita berurusan dengan orang itu, menghindar. Ya. Maka dengan Allah, kita tahu Allah mengazab bukan karena kekejaman. Allah mengazab bukan karena kezoliman. Allah mengazab karena zolimnya kita. Kitalah yang zolim. Dan Allah mengazab dengan azab yang keras. Annallaha syadidul iqab. Allah maha keras siksanya. Ya. Seperti di surah Al-Baqarah 196, takutlah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Al-Baqarah 203, takutlah kalian kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya kalian akan dikembalikan kepadanya, dikumpulkan kepada Allah untuk mendapatkan balasan, dan seterusnya, sehingga melahirkan sifat takut kepada Allah. Begitu juga apabila si hamba tahu keagungan Allah, si hamba ini mengetahui ketinggian Allah, sifatnya, baik zatnya maupun kekuasaannya maupun kemampuannya, maka yang seperti ini, Allah maha agung, dia ketahui seperti itu, akan melahirkan sifat tunduk kepada Allah. Tidak ada yang bisa dia banggakan di hadapan Allah. Jadi kecillah dia di hadapan Allah. Harta begitu banyak, ya, harta yang begitu banyak tidak berarti di sisi Allah ketika Allah lenyapkan dengan sedemikian rupa, sebentar saja. Seperti COVID kemarin, pelajaran harta banyak, deposito banyak, nak masuk rumah sakit tidak pacak, penuh, tidak berguna, harta banyak tidak pacak jadi oksigen, Pak. Duit tabungan ATM, kartu kredit tidak pacak dijadikan oksigen untuk dia pakai. Banyak orang-orang kaya Allah tunjukkan tidak berguna harta mereka. Ini melahirkan apa? Al-khudu, tunduk gitu kepada Allah, Pak. Ya. Nah, ini contoh-contoh, ya, semoga semakin memberikan kita. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Ini sebagai bentuk ini ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ingin mengajarkan kita cara kita mentadabburi ayat-ayat tentang nama Allah dan sifat Allah. Kita harus paham bagaimana cara menggunakannya. Rumusnya ini ada cara makainya, Pak. Ya, jadi dengan memahami cara ini, memahami kaidah-kaidah utama ini, mukaddimah beliau ini, bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu berpengaruh, akan menggerakkan hati kita. Bahkan ada lanjutannya untuk beribadah kepada Allah. Semakin kita menjadi hamba Allah yang lebih baik dan lebih baik. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebenaran datang dari Allah dan segala kekeliruan dari saya dan dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Darussalam Channel menggemakan tauhid, menebar sunnah.